Farah sudah berkeluarga, dia salah satu perwira di TNI. Suami Farah itu seorang perwira di TNI. Oke. Daru kapan kenal dengan Farah kapan gitu? Ya sekitar 3 tahun yang lalu pada saat gempa Turki. Farah itu di bagian flight clearance. Flight clearance. Flight clearance. Petunjuk bahwa mungkin ke arah situ yang jadi masalah. Kenapa Daru harus mohon maaf dibunuh. Betul. Tapi kalaupun dikatakan bahwa ada privasi ya buka aja. Bukan. Artinya keluarga siap ya? Siap. Nah yang nggak siap jangan-jangan siapa? Nggak tahu siapa yang nggak siap. Nah itu Pak, soal kan kalau kita lihat kan dari pihak kepolisian mengarahkan ini bahwa ada terjadi hal-hal yang tidak pantas diungkap seperti itu, dan itu yang menjadi keberatan pihak keluarga. Nah kalau pihak keluarga sendiri melihat kenapa ini diarahkannya ke sana gitu Pak? Sampai dan ada dugaan soal, mohon maaf, fetis tertentu. Betul, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Kan betul. Yang jelas terakhir apapun yang mau dikemukakan oleh pihak kepolisian, monggo buka aja. Warga udah siap, dan kalau memang ada ke situ ya harus ada buktinya dong. Misalnya, kan di situ sempat ditulis waktu presilis privasi kan, privasi apa gitu ya, kemukakan aja. Keluarga sudah siap apapun ada dasarnya. Jadi justru dugaan saya justru itu salah satu unsur petunjuk bahwa mungkin ke arah situ yang jadi masalah. Kenapa Daru harus mohon maaf dibunuh, menurut saya. Jadi ada pihak yang memang terlibat dalam persoalan itu, berprasangka ke situ. Berarti kan ada sosok nih ya, yang belum terungkap. Kenapa sampai muncul dugaan ada perselingkuhan dan lain sebagainya? Siapa yang berpikir seperti itu? Prasangkanya jadi sangat-sangat meluas sekali gitu. Betul. Kan. Dan itu yang dibesarkan ya justru ya. Kalau justru saya kalaupun ada ke arah situ, ya dalamnya ya gitu. Justru nanti terungkap tuh siapa yang bermasalah di situ. Ingat kasus Sambo? Ingat. Pendalamannya dari situ kan masuknya. Betul. Dan akhirnya terungkap. Terungkap. Nah ini kan dibikin nanggung nih, diungkap tapi berhenti seolah-olah seolah hanya untuk mendiskreditkan korban gitu sampai situ, tapi nggak ada penjelasan apapun terkait ini benar apa enggak. Ini sosok yang dibilang sebagai rekan dekatnya juga nggak diperpanjang lagi, nih sosok siapa gitu, apa benar pada hari-hari terakhir itu kan katanya sempat berbelanja bareng gitu. Ngapain belanja bareng? Kenapa nggak didalemin? Nah itu siang katanya dia ke postbox makan mie ayam. Betul. Terus ini kenapa nggak didalemin gitu loh? Tapi sempat nanya nggak Pak ke rekan-rekannya korban terkait dengan sosok perempuan itu siapa sih? Sendiri terus sehari-hari emang mereka dekat sebagai apa gitu kan? Saya tadi barusan dapat, saya tanya kebetulan sama atasan langsung Pak Tony. Pak Tony kapan itu Daru kapan kenal dengan Farah kapan gitu? Ya sekitar 3 tahun yang lalu pada saat gempa Turki. Turki. Karena waktu itu atasannya Daru mengatakan dia, ini orang nih Farah itu di bagian flight clearance. Flight clearance. Flight clearance. Ini kok kita mau nyelamatin warga negara kita kok susah banget nih flight untuk ngurusan bantuannya ini. Ini lalu si atasannya perintahkan Daru tolong beresin ini, bukan beresin tolong bantu kamu yang ngurus dia aja. Dari sejak situ dia kenal. Terus ke depan sehari-hari ada keterangan nggak Pak sehari-hari hubungannya seperti apa? Dan Farah ini sebenarnya udah berpasangan apa belum sih Pak? Farah sudah berkeluarga, dia salah satu perwira di TNI. Suami Farah itu seorang perwira di TNI. Lalu saya nggak tahu sejauh mana hubungannya, karena itu kan katanya aja. Tapi kalaupun
dikatakan bahwa ada privasi ya buka aja. Bukan. Artinya keluarga siap ya? Siap. Nah yang nggak siap, jangan-jangan siapa? Nggak tahu siapa yang nggak siap. Artinya kan keluarga almarhum Arya Daru sudah siap membuka kalau memang ada tudingan bahwa ini ada unsur-unsur kedekatan yang tidak wajar antara. Kalaupun dianggap ada, Buka. aja diteliti aja lebih jauh. Betul. Tanggapan. Mungkin dari situ bisa dapat clue. Oh. Nah itu maksudnya Pak. Jadi gini kan udah ada tudingan nih bahwa ini teman dekat yang diduga Farah ini ada sesuatu yang tidak wajar dengan korban Arya Daru. Nah suaminya nggak marah atau nggak ada statement apa-apa ketika ini dibuka, karena kalau kita lihat kan istri Arya Daru tidak terima kan. Nah untuk suaminya Farah sendiri sampai saat ini nggak ada statement atau keberatan nggak Pak itu dibuka? Saya nggak tahu karena saya nggak belum pernah ketemu dengan Farah. Tapi memang tidak ada sama sekali. Kalau namanya rumor mau banyak. Rumor banyak. Enggak, tapi kan ini memang ini kan dibukanya memang dari keterangan polisi. Karena kesimpulan bunuh diri dari polisi juga bilangnya itu statement dari Farah yang menyebutkan bahwa Arya Daru berapa kali mau bunuh diri. Nah itu berarti kan ini orang deket banget nih. Iya, berarti kan masa sama istri aja nggak pernah cerita kok sama yang ini baru kenal 3 tahun kan. Nah itu Pak. Ya menurut saya dibuka aja. Nah itu keluarga udah siap nih. Mungkin itu salah satu jalan masuk untuk bisa ngetahui lebih jauh. Betul. Bapak nggak sempat ada rencana mau menemui Farah, sosok Farah ini atau gimana? Apa pernah ketemu atau gimana? Saya belum ini karena apa? Itu kewenangan penyidik lah. Oh, oke. Penyidik pun penyelidik pun bisa dibilang belum bisa bergerak bebas ya karena kasusnya masih dalam penyelidikan, belum penyidikan. Oleh karena itu kuasa hukum minta agar kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan agar polisi bisa bergerak lebih leluasa dan bebas, termasuk untuk menjawab rumor yang tadi. Ada yang rumor fetis, ada yang maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ada yang rumor soal fetis, ada yang rumor soal perselingkuhan, bahkan juga ada yang bilang bahwa kasus ini dari kasus-kasus besar yang lainnya, dan ada kemungkinan juga bahwa Arya Daru dalam tanda kutip dipaksa untuk bunuh diri. Nah itu kan ada banyak dugaan. Banyak dugaan. Akhirnya sayangnya ini ya kalau kata anak sekarang kentang ya. dibuka sedikit tapi udah ditutup dengan bunuh diri gitu. Nah ini kan maksudnya ini harus clear dong. Ini kan nama baik seseorang yang sudah tidak ada ya. Ini diplomat loh. Betul. Teman-teman mereka juga sangat mendambakan ini bisa artinya terbuka. Kita tahu bagaimana suasana kebatinan pihak keluarga ketika dikatakan seperti ini, ditemukan benda yang tidak pantas dan lain sebagainya, tapi udah sampai situ doang gitu, nggak ada pembuktian selanjutnya. Kan lucu juga, kita mau bongkar suatu kasus tapi dikunci. Dibuka dikit terus dikunci. Itu kayak maksudnya apa kentang gitu kan. Nggak clear kesebenarnya. Saya udah berapa kali. Aku jadi paham nih suasananya seperti apa gitu kan. Pihak keluarga sendiri sudah menguatkan mental untuk mempersiapkan diri apapun kemungkinan yang sudah siap. Artinya yang penting dia udah mohon maaf dia udah meninggal kan. Ya betul. Karena ini kan nanti ujungnya adalah kebenaran ya, apa benar sosok almarhum seperti itu atau jangan-jangan tidak seperti itu. Itu yang bikin keluarga kenapa menuntut ini untuk dibuka ke penyidikan gitu ya Pak ya. Luar biasa. Memang ini kasus yang jangan sampai ini jadi kasus yang jadi teka-teki, pada akhirnya hanya menjadi teka-teki perbincangan yang tidak ada ujungnya.